Aina Nurani asik sekali. Santuy. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku bakal bikin tutorial edit video jerit-jeruk di aplikasi Linkmotion seperti yang udah ketampilin di awal. Nah, di sini aku udah tambahin backsoundnya. Kalian bisa download lewat link di deskripsi dan juga detik bitnya. Kalian bisa cek di deskripsi dan langsung aja di sini kita tambahin satu foto di awal video. Setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 7.02, potong di detik 4.26, klik foto yang awal, kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, cari efek namanya Upin ataupun Tiles. Lalu di mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, cari efek namanya ombang-ambing ataupun oscillate. Klik yang pengaturan standar, lalu di sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Di frekuensi ubah jadi 0,50 Hz. Setelah itu di magnitude kalian biarin. Nah, kalau udah kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, cari efek namanya lengkung fraktal. Klik yang pengaturan standar, lalu di magnitude-nya kalian bisa atur jadi 0,010. Di detail kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 1,36. Lalu di awal kalian kasih keyframe juga dan kalian ubah jadi 2,00. Setelah itu kalian masuk di lakunarity dan ubah jadi 0,25. Nah, kalau udah kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek namanya linear strike. Klik yang pengaturan standar. Di kekuatannya kasih keyframe di awal dan di detik 1.17 kalian ubah jadi 0,00. Masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga dan kalian atur kayak gini. Setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di opacity or visibility, kalian cari efek namanya fade in out, klik yang pengaturan standar. Di in-nya atur jadi 0,60 dan out-nya ubah jadi 0,00. Lalu kalian klik tambahkan efek lagi dan kalian masuk di move atau transform, kalian cari efek namanya pemindahan acak. Nah, di magnitude-nya kalian masuk di detik 4.02 dan kalian ubah jadi 0. Setelah itu di akhir kalian bisa ubah jadi 77. Lalu kalian masuk di evolution, kasih keyframe di akhir biar jadi 0,00. Di detik 04.02 atur jadi 0,11. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva kedua, turunin. Lalu kalian masuk di set, kasih keyframe di akhir, biarin kayak gitu. Di detik 4.02 kalian bisa atur jadi 0,12. Masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, fullin, dan kalian atur kayak gini. Nah, setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik foto yang selanjutnya. Kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir. Lalu di tengah kalian bisa atur jadi 660 px. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe awal, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian bisa fullin. Lalu yang di akhir kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian kembali, klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, cari efek namanya Upin ataupun Tiles. Lalu di offsetnya kasih keyframe di awal sama di akhir kalian biarin. Lalu yang di tengah kalian bisa ubah jadi negatif 3,000. Nah, kayak gini. Setelah itu masuk di pertahanan keyframe awal, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Selanjutnya kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Lalu mirror sama offset secara vertikalnya kalian aktifkan dan dipotong, atur jadi 0,955. Nah, kalau udah kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, cari efek namanya ombang-ambing. Lalu di sudutnya kalian bisa atur jadi 95,5 derajat. Lalu di frekuensi kalian bisa atur jadi 0,67 Hz. Setelah itu di magnitude kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0. Lalu yang di awal ubah jadi 98. Kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung aja kembali dan kalian
klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, cari yang paparan gamma. Di exposure-nya kasih keyframe di akhir, biarin jadi 0,00. Lalu yang di awal kalian bisa ubah jadi 2,00. Setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, naikin setengah. Nah kalau udah, kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek namanya motion blur ataupun blur yang bergerak. Oke, setelah itu kalian bisa cek dulu. Kalau udah sesuai, kalian bisa tambahin satu foto di detik 07 detik 02. Setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 09 detik 10. Lalu kalian potong detik bit yang kedua. Setelah itu kalian klik foto yang di awal, klik yang gandakan satu layar, klik yang atas, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan yang di akhir 0%. Klik foto yang belakang, masuk di move atau transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir, dan di detik bit yang kedua atur jadi 1250 px. Lalu di detik bit yang selanjutnya kalian bisa atur jadi 1350 px. Nah setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga dan kalian naikin segini. Kalau udah, kalian bisa salin kurvanya dan kalian tempelin di kurva-kurva selanjutnya. Setelah itu kalian bisa kembali masuk di bagian kedua. Lalu kalian kasih keyframe di awal sama di akhir, biarin jadi 0 derajat. Di detik bit yang kedua kalian bisa atur jadi negatif 5 derajat. Lalu di detik bit yang selanjutnya terjadi 5 derajat. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe dan kalian tempel kurva yang udah kita salin tadi semuanya sampai selesai. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik bit, tambahin satu foto lagi. Nah setelah itu kalian panjangin sampai detik 11.16, potong di detik bit yang kedua, klik foto yang awal dan kalian gandakan satu layar, klik yang atas, kalian masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan di akhir 0%. Lalu kalian klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di detik bit yang pertama sama detik bit yang ketiga. Di detik bit yang kedua kalian bisa atur jadi 1250 px, dan di detik bit yang keempat atur juga jadi 1250 px. Masuk di pertahanan keyframe dan kalian tempel kurva yang udah kita salin tadi sampai di pertahanan keyframe selanjutnya dan terakhir. Nah kalau udah, kalian masuk di bagian pertama, kasih keyframe di setiap detik bitnya. Nah lalu di pertahanan detik bit kalian bisa kasih keyframe dan kalian naikin ke atas. Lalu selanjutnya kalian juga kasih keyframe, kalian naikin ke atas sampai yang terakhir. Kalian naikin ke atas. Kalau udah, kalian bisa masuk di pertahanan keyframe awal, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Selanjutnya kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Dan seterusnya kalian atur ganti-ganti kayak gitu terus. Nah kalau udah gini, kalian bisa langsung aja kembali. Lalu kalian bisa potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Lalu kalian tambahin satu foto lagi. Nah kalian bisa panjangin sampai akhir dan kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik bit. Kalian klik yang agak lama di bagian kiri sampai berwarna hijau, 4 foto. Lalu kalian klik yang kotak segitiga lingkaran di atas. Setelah itu kalian masuk di detik 7.02 dan kalian klik foto yang atas. Lalu kalian klik efek, klik tambahkan efek. Kalian tambahin efek ubin ataupun tilas, dipotongnya kasih keyframe di awal sama di akhir. Lalu yang di tengah kalian bisa atur jadi 1,705 atau 1,705. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe awal, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin, dan di akhir kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian kembali tambahin efek pembimbing di move atau transform. Lalu di sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Di frekuensi ubah jadi 1,00 Hz. Lalu di magnitude kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0. Lalu yang di awal ubah jadi 200. Setelah itu kalian kasih kurva ketiga dan kalian naikin segini. Setelah itu kalian klik tambahkan efek dan kalian masuk di move atau transform, tambahin efek namanya ayun ataupun swing. Di frekuensinya ubah jadi 0,65 Hz. Lalu di sudut satu kasih keyframe di awal dan kalian ubah jadi 8,5 derajat dan di akhir ubah jadi 0,0 derajat. Nah setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe dan kalian kasih kurva ketiga dan kalian atur kayak gini. Setelah itu kalian kembali dan kalian masuk di sudut 2, kasih keyframe di awal, ubah jadi negatif 3,0 derajat dan di akhir kalian ubah jadi 0,0 derajat. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe dan kalian kasih kurva kayak tadi. Setelah itu kalian klik tambahkan efek, masuk di gambar dan tepi, kalian cari efek namanya temukan tepi.
klik yang pengaturan standar, lalu diputar, kalian aktifkan. Setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari efek namanya lengkungan gelombang, kalian klik yang pengaturan standar. Lalu di tahapnya, kalian bisa kasih keyframe di akhir, biarin jadi 0,00, dan badan di awal, kalian bisa ubah jadi 1,00. Nah kalau udah gini, kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva yang ketiga. Lalu kalian masuk di sudut, kalian bisa atur jadi 36,5 derajat. Di jaraknya kalian bisa atur jadi 8,8. Kalau udah, kalian bisa masuk di magnitude, kasih keyframe di akhir, kalian ubah jadi 0,0, dan badan di awal kalian bisa ubah jadi 4,5. Nah setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, dan kalian naikin setengah. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian gandakan efeknya. Lalu kalian klik efek yang di bawah, masuk di sudut, dan kalian ubah sudutnya jadi negatif 38,0, dan di jaraknya atur jadi 10,2. Setelah itu kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, tambahin efek paparan gamma. Di exposure-nya kasih keyframe di akhir, dan di awal ubah jadi 2,00. Masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, naikin setengah. Nah kalau udah gini, kalian bisa salin efeknya dan kalian tempelin di foto bawahnya. Kalian masuk di efek ubin, hapus keyframe yang di tengah, lalu kalian hapus efek namanya temukan tepi. Lalu kalian tempel di foto ganda selanjutnya, kalian tempel yang di atas, lalu kalian tempel yang di bawah, masuk di ubin, hapus keyframe di tengah, sama efek temukan tepi. Nah kalau udah gini, sekarang kalian bisa tambahin efek di detik 7.28, klik efek, tambahin efek ubin ataupun tiles, mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek, tambahin efek paparan gamma, kasih keyframe di akhir, biarin jadi 0,00, dan di awal ubah jadi 2,00. Masuk di pertahanan keyframe, kalian tempel kurva yang udah kita salin tadi, dan kalian klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, tambahin efek ombak ambing. Di sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat, di frekuensi ubah jadi 1,00 Hz. Di magnitude-nya kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0, dan badan di awal kalian bisa ubah jadi 200. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, dan kalian bisa naikin setengah. Setelah itu kalian kembali dan kalian tambahin efek lagi, tambahin efek buram gerak. Lalu kalau udah, kalian salin efek dan kalian tempelin di semua foto yang belum ada efeknya, kecuali foto yang ada di dalam grup. Nah kalau udah gini semuanya, kalian bisa klik yang grup 1, dan kalian bisa klik yang edit grup. Kalian klik foto yang pertama, klik efek, dan kalian tambahin efek namanya ubin ataupun tiles. Lalu mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu dipotongnya, kasih keyframe di awal, ubah jadi 1,080, dan di akhir. Lalu yang di tengah ubah jadi 0,000. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, dan horizontalnya kalian fullin. Lalu di pertahanan keyframe akhir, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Nah setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari efek namanya paparan gamma. Lalu di exposure-nya kasih keyframe di akhir, dan di awal kalian fullin. Dan kalian masuk di pertahanan keyframe, lalu kalian tempel kurva yang udah kita salin tadi. Setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di gambar dan tepi, kalian cari efek namanya glow scan. Klik yang pengaturan standar, dan di threshold-nya kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0,00, dan di awal ubah jadi 1,00. Kalau udah, kalian bisa salin efek dan kalian tempelin di foto selanjutnya. Kalian bisa hapus glow scan-nya, buat foto yang pertama aja. Nah kalau udah gini, kalian bisa kembali dan kalian bisa klik yang grup 1. Lalu kalian tambahkan efek, tambahin efek ubin, mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek, tambahin efek ombak ambing, sudutnya biarin, dan di frekuensinya ubah jadi 1,00 Hz. Lalu di magnitude-nya kalian biarin. Selanjutnya kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, tambahin efek ayun, di frekuensinya ubah jadi 1,00 Hz. Dan di sudut 1 kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi negatif 4,0 derajat. Lalu di akhir ubah jadi 0,0 derajat. Masuk di sudut 2, kasih keyframe di awal, ubah jadi 5,0 derajat. Dan bagian di akhir kalian ubah jadi 0,0 derajat. Setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek, tambahin efek motion blur ataupun buram gerak.
Nah, kalau udah kalian kembali, lalu kalian masuk di detik 8.22, kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek, masuk di prosedural, kalian cari efek namanya garis-garis ataupun stripes. Di jumlahnya, kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 7,9. Lalu kalian kasih keyframe di akhir, dan kalian ubah jadi 29,0. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe dan kalian tempel kurva yang udah kita salin tadi. Lalu di lebar kalian atur jadi 0,20 atau 0,20. Setelah itu kalian masuk di sudut dan kalian ubah jadi 0,0 derajat. Lalu di colornya ubah jadi warna hitam. Nah, kalau udah kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, tambahin efek lengkungan gelombang di distorsi or warp. Lalu di tahapnya kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0,45. Lalu kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 1,87. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin dan kalian turunin setengah. Lalu kalau udah di sudutnya, kalian bisa atur jadi 45,0 derajat. Dan di jaraknya kalian bisa atur jadi 13,4. Lalu kalian masuk di magnitude dan kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 5,5. Nah, setelah itu kalian bisa kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,0. Kalian masuk di pertahanan keyframe ke kurva kedua, horizontalnya kalian fullin dan kalian turunin setengah. Kalau udah kalian kembali dan kalian masuk di awal video, klik tanda plus, klik kotak, lebarin selayar, klik efek, dan kalian masuk di lainnya, kalian cari efek namanya salin latar belakang ataupun copy background. Nah, kalau udah kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, kalian masuk di warna dan cahaya, kalian cari efek namanya spot color. Nah, kalau udah kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek namanya Gaussian blur, lalu kalian klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian kembali masuk di blending dan opacity, lalu kalian klik yang gelapkan, klik yang multiply. Nah, kalau udah kalian bisa panjangin versi panjangnya sampai di akhir video. Lalu kalian bisa cek-cek dulu videonya. Nah, kalau udah sesuai, kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Nah, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Santuy. Nah, jadi segitu aja tutorial dari aku. Terima kasih udah nonton video aku, dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.